Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sangat relevan dalam era globalisasi, yaitu manajemen lintas budaya atau cross cultural management. Materi ini penting karena kita hidup di dan bekerja di dunia yang semakin terhubung. Organisasi kita memiliki karyawan dari berbagai latar belakang, budaya, dan perusahaan pun semakin sering menjalin kerjasama lintas negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan budaya, bagaimana budaya mempengaruhi perilaku, organisasi, serta bagaimana cara kita menyesuaikan diri dalam interaksi lintas budaya menjadi sangat krusial. Dalam video ini kita akan menjelaskan apa itu manajemen lintas budaya, memperkenalkan dimensi-dimensi budaya menurut para ahli, serta membahas bagaimana budaya dapat mempengaruhi cara kerja dan kepemimpinan dalam organisasi. Kita juga akan membandingkan budaya dari negara-negara penting di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara di Eropa, negara-negara Arab, India, China, dan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Baik, mungkin pada video kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen lintas budaya dan implikasinya dalam peran-peran organisasi global. Ada beberapa aspek yang dibahas di video kita kali ini. Yang pertama ada pengertian manajemen lintas budaya, ada teori dimensi budaya dari Gerd Hosted, ada pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi, ada analisis budaya dari berbagai negara, ada implikasi budaya dalam bisnis internasional, serta terakhir penyesuaian pola pikir dan akulturasi. Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Untuk pemaparan materi pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen lintas budaya. Di sini ada yang tahu nggak apa itu manajemen lintas budaya? Dalam dunia bisnis global yang terus berkembang, organisasi menghadapi tantangan dari keberagaman budaya. Mengelola organisasi multikultural bukan hanya soal administrasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap dinamika antara budaya. Setiap anggota tim membawa nilai gaya komunikasi dan cara kerja yang berbeda. Manajer yang efektif melihat perbedaan ini sebagai kekuatan yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas, bukan sebagai hambatan. Organisasi multikultural memerlukan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan perbedaan gaya komunikasi antara budaya. Kerjasama dalam tim beragam budaya menuntut kesabaran, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap cara kerja yang berbeda. Kesuksesan organisasi multikultural bertumpu pada pemahaman lintas budaya yang mendalam, yang mencakup empati dan penghargaan terhadap perspektif berbeda, serta dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengalaman langsung. Selanjutnya, mengelola organisasi multikultural memerlukan keterampilan strategis untuk menavigasi kompleksitas budaya dengan kesadaran, pendidikan, dan adaptasi. Tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Perbedaan budaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kaya dan dinamis, serta meningkatkan kesuksesan organisasi dalam era global. Komunikasi efektif, kerjasama inklusif, dan pemahaman budaya yang mendalam sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan kekuatan keberagaman untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya di sini ada definisi-definisi budaya. Salah satu pendekatan paling terkenal dalam memahami perbedaan budaya adalah teori dimensi budaya Gerd Hofstede. Ada
6 dimensi utama yang menjadi tolak ukur perbedaan budaya antara negara. Yang pertama yaitu PDI, yang kedua IDV, yang ketiga MAS, yang keempat UI, yang kelima LTO, yang terakhir IVR. Dimensi-dimensi ini merupakan kita memahami mengapa orang dari budaya yang berbeda bertindak atau berpikir dengan cara yang berbeda. Pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Perbedaan gaya komunikasi dalam kerja lintas budaya dapat menjadi tantangan. Budaya seperti Amerika dan Jerman cenderung menggunakan komunikasi langsung, menghargai kejelasan dan efisiensi, sedangkan budaya Asia seperti Jepang atau Indonesia lebih mengutamakan komunikasi tidak langsung yang berfokus pada keharmonisan dan sopan santun. Memahami perbedaan ini memerlukan kepekaan tinggi terhadap bahasa tubuh dan isyarat sosial. Perbedaan budaya dapat mencerminkan dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Budaya egaliter seperti Skandinavia cenderung memiliki pemimpin yang lebih kolaboratif, sedangkan budaya hierarkis seperti India atau Korea Selatan memiliki struktur kekuasaan yang lebih terpusat. Pengambilan keputusan juga bervariasi dan menekankan individu dan efisiensi secara ada menekankan kolektif dan konsensus. Memahami perbedaan ini penting untuk beradaptasi dan bekerja efektif dalam tindak lintas budaya. Terakhir, sikap terhadap konflik juga berbeda-beda antara budaya. Beberapa budaya memiliki toleransi tinggi terhadap konflik terbuka dan menyelesaikan masalah secara langsung, sedangkan budaya lain cenderung menghindari konflik dan memilih pendekatan halus. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman jika tidak memahami dengan baik, seperti menganggap sikap menghindari sebagai tidak peduli atau menganggap konfrontasi sebagai agresif. Oleh karena itu, memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam mengelola konflik sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dan harmonis dalam lingkungan kerja lintas budaya. Analisis budaya beberapa negara. Mari kita lihat bagaimana karakter budaya dari berbagai negara besar di dunia. Yang pertama, ada Amerika Serikat. Budayanya sangat individualis, menekankan kebebasan individu dan pencapaian pribadi. Gaya kepemimpinan cenderung partisipatif, tetapi juga kompetitif. Komunikasinya sangat langsung dan juga lugas. Yang kedua ada Jepang. Sangat menghargai harmoni, kerja tim, dan keputusan yang diambil bersama. Meskipun memiliki hierarki yang jelas, mereka tidak suka konfrontasi langsung. Yang ketiga ada Jerman. Budaya kerja yang terstruktur, efisien, dan mengutamakan logika. Orang Jerman dikenal tepat waktu dan belak-belakan dalam komunikasi. Yang keempat ada negara Arab. Budaya sangat menghargai senioritas dan relasi sosial. Keputusan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan keluarga. Komunikasi cenderung tidak langsung dan spontan. Yang kelima ada Cina. Kolektivis dan sangat menghargai hierarki. Mereka juga memegang konsep fast atau menjaga harga diri, sehingga cenderung menghindari kritik langsung. Yang keenam ada India. Budaya sangat beragam, tetapi umumnya
kolektivis, dan spiritual. Komunikasi bersifat kontekstual dan kadang ambigu. Yang terakhir ada Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Budayanya ramah, sopan, dan menghindari konflik langsung. Nilai kekeluargaan dan gotong royong sangatlah kuat. Dari perbandingan ini kita bisa melihat betapa pentingnya pemahaman lintas budaya saat ingin bekerja dan berbisnis dengan mitra dari negara lain. Selanjutnya, implikasi dalam bisnis internasional. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, perbedaan gaya komunikasi dan negosiasi menjadi tantangan sekaligus peluang yang bagus dipahami dengan cermat. Setiap negara, bahkan setiap daerah, memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan pendapat, menyetujui kesepakatan maupun mengekspresikan ketidaksetujuan. Misalnya dalam budaya barat seperti Amerika Serikat, komunikasi cenderung langsung dan to the point. Seseorang dianggap profesional jika mampu menyampaikan pendapat secara lugas. Namun di banyak negara di Asia seperti Jepang atau Indonesia, pendekatan yang lebih halus dan penuh kehati-hatian justru lebih dihargai. Nada suara, gestur, bahkan diam sekalipun bisa memiliki makna penting dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, memahami norma dan nilai lokal bukan hanya soal etika, tetapi juga fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama jangka panjang. Setiap komunikasi memiliki nilai yang dijunjung tinggi, baik dalam hubungan sosial maupun profesional. Dalam konteks bisnis, hal ini bisa mencakup cara menyapa rekan kerja atau berpakaian, tata cara jamuan makan, hingga cara menyampaikan kritik. Mengabaikan nilai-nilai ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan dianggap tidak menghormati mitra lokal. Kesalahan budaya, walaupun seringkali tampak sepele, bisa berdampak besar terhadap hubungan bisnis. Sebuah candaan yang dianggap wajar di suatu budaya bisa dianggap menyinggung di dalam beberapa kasus. Kesalahan semacam ini bahkan bisa menggagalkan kerjasama yang telah dirintis dengan susah payah. Oleh karena itu, sensitif terhadap perbedaan budaya dan bersedia memperbaiki konteks lokal merupakan investasi penting dalam membangun relasi bisnis lintas budaya yang sehat dan produktif. Selanjutnya, menyelesaikan pola pikir dan akulturasi dalam organisasi. Dalam lingkungan kerja yang multikultural, adaptasi terhadap budaya kerja yang berbeda menjadi keterampilan esensial bagi setiap individu. Budaya kerja yang mencakup segala hal, mulai dari cara berkomunikasi, manajemen waktu, pembagian tanggung jawab, hingga cara mengambil keputusan. Seseorang yang terbiasa dalam ritme kerja cepat dan penuh inisiatif mungkin akan merasa frustasi ketika bekerja di lingkungan yang lebih hierarkis dan berhati-hati dalam bertindak. Namun, dengan sikap terbuka dan kesiapan untuk belajar, adaptasi bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang memperkaya pengalaman kerja dan memperluas perspektif profesional. Dalam proses adaptasi tersebut, menimbulkan empati dan fleksibilitas adalah kunci. Empati memungkinkan seseorang memahami alasan yang dibalik perilaku atau kebiasaan kerja dari budaya lain. Sementara fleksibilitas memiliki kesediaan untuk menyelesaikan diri, menurunkan ego, dan mencari titik temu dalam perbedaan. Sikap ini tidak hanya mempermudahkan kolaborasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Disinilah peran kepemimpinan lintas budaya menjadi sangat penting. Seorang pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan budaya
tidak hanya berfungsi sebagai pengarah strategi, tetapi juga sebagai fasilitator hubungan antar manusia. Ia terus peka terhadap dinamika tim, mendorong komunikasi yang terbuka, serta memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai tanpa mengabaikan konteks budaya masing-masing. Kepemimpinan lintas budaya bukan tentang menyamakan semua orang, melainkan merayakan keberagaman sambil tetap menjaga tujuan bersama. Dalam era global saat ini, kepemimpinan semacam ini bukan lagi nilai tambahan, melainkan sebuah keharusan. Baik teman-teman, terakhir dari semua pemahaman kita kali ini menyimpulkan bahwa manajemen lintas budaya adalah kompetensi yang sangat penting di era global saat ini. Bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam lingkungan kerja yang terdiri dari individu dengan latar budaya yang berbeda, kemampuan untuk menyesuaikan gaya kerja dan komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan kolaborasi. Setiap budaya membawa pendekatan unik dalam menyampaikan ide, pengelolaan kritik, konflik, hingga memaknai waktu dan tanggung jawab. Maka dari itu, kita tidak bisa menetapkan satu cara sebagai cara yang paling benar, melainkan perlu membuka diri terhadap cara lain yang mungkin lebih efektif meski berbeda dari kebiasaan kita. Terakhir, penutup, sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang manajemen lintas budaya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada penonton yang telah meluangkan waktu dan memberikan perhatian penuh selama sesi ini. Kehadiran dan partisipasi aktif Anda sangatlah berharga, menunjukkan kesadaran kolektif kita sebagai tentang bagaimana pentingnya pemahaman dinamika budaya dan konteks organisasi global saat ini. Perjalanan kita melalui berbagai aspek manajemen lintas budaya, mulai dari dimensi-dimensi budaya menurut para ahli, perbandingan karakteristik budaya kerja di berbagai negara, hingga strategi adaptasi dalam lingkungan multikultural, telah memberikan kita pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas interaksi antar budaya dalam dunia organisasi. Pengetahuan ini bukan sekadar informasi teoritis, melainkan alat praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan profesional sehari-hari. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan berharga untuk berbagi pengetahuan dengan Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita untuk mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat ini dalam konteks profesional maupun kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan belajar lainnya dimanapun berada. Bye.